Kemudian ada dual porosity, dual permeability atau double permeability. Ini berbeda dengan double porosity. Kalau double porosity tadi itu apa namanya ada fracture. Kalau dual permeability ini lebih ke multi layer. Ada layer 1 dan layer 2 yang berbeda permeability-nya. Dalam hal ini K1 permeability 1 lebih besar dari permeability 2. Nah, kalau kita produce, tentu saja akan ada aliran dari masing-masing layer. Kita produce terus gitu ya. Karena permeability layer 1 lebih besar daripada layer 2, maka aliran dari layer 1 ini lebih deras. Artinya yang akan lebih habis duluan adalah layer 1 karena permeability-nya paling besar, ya. Karena dia habis duluan, tekanan di layer 1 akan habis duluan, akan kempes duluan layer 1 tekanannya. Dan karena layer 1 tekanannya turun, layer 2 tekanannya masih agak besar, ya pasti akan ada flow dari layer 2 masuk ke layer 1. Ada cross flow. Karena tekanan P1 sekarang turun atau lebih kecil dari P2. Akan ada cross flow. Nah, gitu ya. Jadi itulah latar belakang dual permeability. Tentu bisa kita modelkan matematikanya. Dan di sini juga ada layer storativity ratio, seberapa besar storage layer 1 dibandingkan total layer. Kemudian juga ada interlayer flow parameter, seberapa cepat, seberapa responsif layer 2 memberikan supply ke layer 1. Dan juga ada permeability thickness ratio, seberapa besar KH permeability thickness layer 1 dibandingkan permeability thickness total. Nah, kita udah dapat matematikanya, nggak mungkin dibahas di sini ya teman-teman. Itu semuanya ada di disertasi para penemu modelnya gitu. Kita dapat dual permeability matematikanya, kita terjemahkan ke plot, kita akan dapatkan profil seperti ini. Seperti dual porosity, kita akan dapat juga valley seperti ini, lembah. Ya, lembah seperti ini turun dulu dia, transisi namanya, baru akhirnya dia mencapai radial flow, slope-nya 0. Nah, di sini kadang-kadang challenge-nya bagi well test engineer atau reservoir engineer awal. Dia lebih suka langsung terjun ke software tanpa baca latar belakang. Dia langsung terjun ke software, dia sedikit pernah melihat gitu atau lihat panduan di software, kalau ada lembah itu berarti dual porosity atau dual permeability. Nah, dia langsung buta aja, mencapai matching bagus dan aku matching nih bagus gitu kan, keren gitu ya. Terus ditanya, ini ada lembah ini karena dual porosity atau karena ada dual permeability? Atau karena ada lembah di sini sebenarnya reservoirnya kita itu fracture atau multi-layer? Nah, dia langsung bingung. Maksudnya apa ya? Kok fracture multi-layer maksudnya apa ya? Saya cuma berusaha matchingkan modelnya aja. Nah, di situ. Ya, jadi jangan buru-buru main software, jangan buru-buru langsung pakai software dan hasilnya matchingnya bagus, kita langsung senang. Enggak cukup sampai di situ, teman-teman. Kita harus ngerti background-nya. Dual porosity maupun dual permeability sama-sama memberikan transisi di sini. Lembah, gitu. Jadi kita harus lihat dulu reservoir kita tanya dulu teman-teman geologis, petrofisis, kita baca dulu dokumen reservoir kita. Sebenarnya reservoir kita ini ada kecenderungan banyak fault, banyak fracture, atau banyak layer. Nah, kalau sudah dapat informasi itu di awal dari dokumen, dari geologis, atau dari log, gitu ya, kita udah bisa gampang mengatakan, oh, ini lembah bukan karena fracture, bukan karena dual permeability, bukan karena dual porosity, tapi karena multi layer. Seperti itu. Nah, kita bisa variasikan storativity. Kalau storativity kecil, artinya layer 1 itu sangat kecil dibandingkan total layer, lembahnya akan besar seperti ini. Dan tergantung interlayer flow parameter, besarnya seperti apa, lembahnya bisa muncul di awal atau lembahnya bisa muncul belakangan. Ya, kemudian ada permeability thickness ratio bisa kita variasikan, wellbore storage bisa kita variasikan,